Para ulama mengatakan istighfar itu jalan untuk masuk surga. Karena orang yang sudah diampuni, dia tidak akan disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini, dan di video kali ini kita akan ngaji bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang pentingnya istighfar. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah di sini. Ya. Alhamdulillah menjelang maghrib kita bisa kembali duduk bersama di Majlis Ar-Raudhah bersama santri Ramadan dan semua sahabat dimanapun berada. InsyaAllah pertemuan kita ini barokah, manfaat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum kajiannya kita lanjutkan, untuk teman-teman IT jangan lupa kamera utama di tengah, di kanan, di belakang itu selesai acara ditutup dan dibersihkan agar tidak mengembun, ya, agar tidak mengembun lensanya. Terima kasih. Kita pada sore hari ini akan belajar tentang satu amal ibadah yang sangat kita butuhkan, yaitu al-istighfar. Ya, al-istighfar. Apa artinya istighfar? Istighfar artinya adalah thalabul maghfirah. Suatu upaya mendapatkan, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan istighfar itu jalan untuk masuk surga. Karena orang yang sudah diampuni, dia tidak akan disiksa. Nah, ciri-cirinya orang yang diampuni itu seperti apa? Karena istighfar itu dari kata ghafara, yang salah satu artinya adalah menutup. Jadi orang yang kalau istighfar itu dia lagi berproses minta agar ditutup. Jadi di cover ya, buku ada covernya, isinya enggak kelihatan. Maka orang yang istighfar kalau dia diampuni, maghfur, maka dia ditutup. Ditutup apa? Aibnya. Ya, aibnya ditutup. Karena itulah ciri orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang aibnya tertutup. Ya, aibnya tertutup. Makanya Islam itu sangat keras tentang permasalahan bongkar aib. Siapa yang bongkar aib, orang akan dibongkar aibnya dunia akhirat. Jangan sekali-kali bongkar aib orang lain. Dan kalau kamu berbuat dosa, jangan pamer-pamerkan, tutup aibmu. Semua dosa itu dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali orang yang terang-terangan. Ya, orang yang berbuat dosa, terang-terangan, ngumum-ngumumkan dosa-dosanya. Siapa itu? Orang yang malam berbuat dosa, gak ada orang tahu, kemudian dia pagi-pagi cerita sama teman-temannya. Oh semalam tuh saya, semalam tuh, padahal Allah sudah menutup aibnya. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau dapat ampunan dari Allah Ta'ala, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah malu punya dosa dan jangan sampai ada orang tahu kalau kita berbuat dosa. Bukan dengan niat untuk membohongi orang lain tentang keburukan kita, tentang dosa-dosa kita ya, karena kita orang lihat, orang nggak lihat, kita cukup malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di hadapan siapapun, walaupun orang mengeluk-elukan kita, kita sadar saya bukan siapa-siapa. Saya punya
dosa yang sangat banyak yang kamu tidak tahu. Saya nggak boleh membongkar. Ya saya nggak boleh membongkar. Saya harus tutup dosa-dosa saya dan saya nggak akan pernah merasa lebih hebat dari kalian karena saya tahu betapa banyak dosa-dosa saya. Itu sikap seorang mukmin. Jadi dia tutup aibnya, tapi dia tidak berniat mengelabui orang dan dia tidak akan pernah sombong karena tahu jati di dirinya. Sebetulnya dosa saya sangat banyak. Nah, orang yang sudah istiqomah mencari ampunan istighfar. Istighfar itu adalah upaya minta ampun sama Allah Ta'ala dengan mengucapkan Allahumma gfirli, astaghfirullah, rabbi gfirli. Ya, kalimat-kalimat minta ampun semacam itu, orang yang mengucapkan kalimat istighfar tergolong menjadi dua. Yang pertama sekedar di lisan. Namanya tolabul maghfirah, mencari ampunan, minta ampunan, pakai lisan atau pakai hati? Pakai hati. Karena kalau pakai lisan nanti orang yang nggak punya lisan bagaimana? Orang yang nggak bisa bicara bagaimana? Ya orang yang nggak mampu bicara bagaimana? Berarti nggak punya kesempatan minta ampun, begitu kan? Tidak ya. Istighfar itu minta ampun, letaknya di dalam hati. Di hati betul-betul minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengutarakannya dengan lisan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah bentuk doa dan zikir. Bentuk doa dan zikir. Kalau kalimatnya diucapkan hatinya belum ikut, yaitu sebatas namanya doa dan zikir di lisan. Qalilul jadwa, manfaatnya sedikit, tidak besar. Bukan berarti sedikit ya. Sedikit tidak besar, bukan berarti sedikit. Nah kalau misalnya kursnya bisa mata uang dinar, terus dikasih mata uang tembaga, ya, kan ya rugi toh ya. Seharusnya bisa dinar nih, kenapa kok tembaga? Saya nggak mau ngomong kursnya apa namanya dolar ya, atau mata uang euro, nggak mau ya. Lagi sebel soalnya. Kursnya dinar ya, kursnya dinar sama tembaga. Seharusnya kursnya bisa dinar. Kenapa kita kok pilih yang tembaga? Istighfar kita itu bisa jadi kelas dinar. Kenapa kelasnya tembaga? Bukan berarti tembaga nggak ada nilainya. Ya ada nih nilainya. Bukan berarti perak nggak ada nilainya. Ada nilainya. Tapi kalau dibandingkan emas, ya dinar kan sangat jauh. Karena itu orang yang istighfar hatinya belum ikut, sudah bagus. Jangan dikatakan nggak ada manfaatnya, bagus. Makanya dianjurkan diperbanyak kalimat istighfar tadi. Kalau dia bisa istiqomah, nanti akan membuahkan hasil di hati. Jadi hatinya akan bisa ikut. Ya, kotoran-kotoran di hati akan terkikis karena zikir itu punya kekuatan. Ada orang yang ngomong, oh tapi kan hatinya nggak ikut. Manfaatnya apa? Sederhana gini aja. Nah kalau nggak ngomong manfaatnya apa? Iya, orang yang astagfirullah, 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 hatinya nggak ikut. Sama orang yang diem hatinya nggak ikut. Bagus mana? Ya bagus yang ngomong. Kenapa? Lisannya tidak nganggur. Kan begitu. Atau kalau dia nggak diem, dia ngomong yang jelek. Bagus mana orang yang ngomong jelek atau ngomong nggak ada manfaatnya? Ada orang ngomongnya, kalau orang istighfar hatinya nggak ikut kan nggak ada manfaatnya. Ya lebih nggak manfaat kalau kita itu ngomong nggak jelas. Lebih nggak manfaat kalau kita ngomong ngelantur. Lebih nggak manfaat kalau kita ngomong gunjing. Lebih nggak manfaat kalau kita ngomong ngawur. Lebih nggak manfaat kalau kita ngomong yang tidak ada artinya. Kenapa nggak kampanyenya nggak ada manfaatnya itu ngobrol-ngobrol itu? Nggak ada manfaatnya itu nongki-nongki, nggak jelas tuh nggak ada manfaatnya. Kenapa nggak ngomong seperti itu? Giliran orang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kemudian kita ngomong itu istighfarnya nggak ada manfaatnya, toh maksiatnya masih jalan. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang kita ini termakan oleh permainan kata-kata. Orang yang ngucap baik itu pasti manfaat. Hanya saja manfaatnya tidak semaksimal kalau hatinya ikut. Nah yang paling top hatinya ikut. Nah kalau udah hatinya ikut astagfirullah minta ampun maka tubuhnya itu akan malu berbuat maksiat.
tubuhnya akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah seseorang itu rajin istighfar, hasilnya apa? Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan menyiksa mereka wahum yastaghfirun, sementara mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rajin istighfar itu punya benteng dari amarahnya Allah taala. Ya, punya benteng. Sama Allah dilindungi. Kamu rajin istighfar, ya udah, kamu gak kena gitu. Ya, kamu gak kena. Makanya kita sebagai mukmin kalau istighfar gak bakhil. Kalau istighfar gak pelit. Mukmin itu diperintahkan mengistighfarkan mukmin yang lain. Makanya sampai khutbah Jumat itu tidak sah itu. Kalau gak ada khutbah kedua minta ampun untuk mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Suruh mintakan ampun mukmin yang lain. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau subuh 27 kali setelah sholat subuh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad SAW. Mintakan ampun mukmin yang lain, muslim yang lain. Nah, orang yang rajin mintakan ampun untuk dirinya, mintakan ampun untuk keluarganya, mintakan ampun untuk orang tuanya, Rabbighfirli wa li walidayya, yang mintakan ampun untuk saudara-saudaranya, maka jaminannya dia dilindungi dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastaghfirun, mereka minta ampun jadi Allah enggak siksa. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wal Baihaqi. Kulluhum min riwayah lil Al-Hakim bin Mus'ab wa qala Al-Hakim sahihul isnad. Ini termasuk hadis yang sanadnya sahih. Man lazimal istighfar, siapa yang tekun istighfar? Siapa yang tekun istighfar? Ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya. Jadi ini kata kuncinya ya. Rajin istighfar, benefitnya langsung Allah yang membalas. Bukan dia berusaha, bukan dia berupaya, bukan dia kemudian merekayasa, bukan dia lelah-lelah cari, enggak. Man lazimal istighfar, siapa tekun istighfar, ja'alallah lahu, maka Allah menjadikan untuknya min kulli dhikin, min kulli hammin faraja. Untuk setiap ham, rasa suntuk, rasa enggak enak hati karena tertimpa satu masalah yang berat, ya, masalah yang berat atau masalah yang kecil buat orang lain tapi buat dia berat sehingga hatinya tuh sumpek. Ya, hatinya sumpek, ham faraja. Allah akan beri dia jalan keluar. Ya, Allah yang kasih. Jadi Allah akan menghibur orang yang rajin istighfar tuh, dibuat sumpek seperti apapun Allah akan kirimkan hiburan. Jadi kalau kamu sumpek kok enggak hilang-hilang, nah itu masalah itu. Kalau kita sumpek enggak hilang-hilang itu masalah itu, berarti kita kurang istighfar. Berarti dosa kita terlampau banyak. Kalau kita rajin istighfar bukan berarti enggak kena sumpek. Sumpek datang Allah kirimkan penghiburnya. Selesai atau enggak selesai? Selesai. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan untuk setiap kesempitan, kesulitan Allah kasih jalan keluar. Ya, yang satu faraja, yang satu makhraja. Kalau yang tadi urusannya sama hati, yang satu sama ya macam-macam kesempitan hidup, rezeki, ya, masalah dalam kehidupan, Allah kasih solusi. Tidak mungkin tidak. Dan yang terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu sama orang-orang ini. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki yang enggak bisa dipikirkan oleh siapapun dari mana datangnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tidak ada seorang pun, dia maupun yang lain bisa memperkirakan rezekinya dari situ. Rezekinya enggak bisa. Min haitsu la yahtasib. Kenapa? Ini jaminan dari Allah, orang yang rajin istighfar enggak akan pusing dengan rezeki. Kalau pusing tuh gini, saya punya toko misalnya, seminggu enggak ada orang beli. Pusing atau enggak pusing? Pusing, karena nganggap rezekinya dari situ, betul? Saya punya toko, saya punya sawah, saya punya kebun, saya punya. Kemudian saya butuh sejumlah uang. Saya lihat toko saya, kebun saya,
Ya sawah saya, teman saya, apapun itu yang bisa saya andalkan tidak menghasilkan. Hasilnya gelisah atau enggak gelisah? Gelisah. Karena Allah tidak membuat kita gelisah, Allah enggak ngomong siapa yang rajin istighfar tokonya saya buat laris. Enggak. Siapa yang rajin istighfar sawahnya akan saya buat nanti menghasilkan padi yang bagus. Enggak. Siapa yang rajin istighfar saya akan buat temannya itu nanti akan aktif tolong dia. Enggak gitu. Tapi dengan satu kata, wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Enggak usah kamu pikir datangnya dari mana. Kalau kamu lihat sawah kamu lagi kena banjir yang enggak usah pusing. Kalau kamu lihat ternyata teman kamu yang biasa baik kok sekarang berbalik, belot, enggak usah kamu pikir. Kalau kamu lihat toko kamu udah kamu upayakan kok enggak ada orang beli, enggak usah kamu pikir. Kenapa? Allah bilang min haitsu la yahtasib. Dari arah yang enggak pernah bisa kamu perhitungkan. Jadi enggak usah ngitung-ngitung. Tenang aja. Saya kirimkan kata Allah Ta'ala. Enak atau enggak enak? Enak. Syaratnya apa? Lazimal istighfar. Bukan sekedar istighfar. Lazimal istighfar. Makanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu membuat tasbih. Dulu belum ada tasbih digital ya. Bahkan tasbih pakai pakai tasbih kita kayu atau apapun itu belum ada. Sahabat itu berkreasi. Sayyidina Abu Hurairah kreasinya apa? Kreasinya beliau itu ambil tali, talinya tuh dibuat ikatan-ikatan tuh. 1, 2 ya. Seperti kalau orang ngucir rambut gitu ya. 1, 2 sampai jumlahnya 1000. Nah beliau tidak akan tidur sebelum membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Sahabat itu. Lazimal istighfar, sholat sama Nabi Muhammad SAW, duduk sama Nabi Muhammad SAW, makan sama Nabi Muhammad SAW, jihad sama Nabi Muhammad SAW, masih istighfar 1000 kali. Kita sholat, gak jelas jamaahnya di mana, kadang gak jamaah, ya makan ya di tempat yang kadang gak genah, tempatnya kadang gak genah, banyak maksiat, istighfar hampir gak ditemukan. Ya, istighfar kurang, istighfarnya sedikit. Ini sahabat udah hidupnya sangat cinta dan dicintai Nabi Muhammad SAW, satu hari masih istighfar sebelum tidur 1000 kali. Nah kita kalau mau contoh jangan 1000, gak usah banyak-banyak, 10 kali lipat aja. 10.000, mundur teratur itu. Ya pertama kali yang mundur mungkin saya, 10.000 gak tidur. Yang penting punya istighfar 100 kali tiap hari, itu udah bagus. Nabi kita Muhammad SAW sekali duduk baca istighfar 70 sampai 100 kali. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat insya Allah padat manfaat berkat dan memberi kita semangat untuk istighfar hari ini dan selamanya sampai kiamat. Ya sampai kiamat kita jadi selamat berkat istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.